Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Hadirin dan hadirat, bapak-bapak dan ibu-ibu, kaum muslimin yang sama-sama berbahagia. Alhamdulillah, pada malam hari yang berbahagia ini, di malam Ahad tanggal 13 dari bulan Zulqa'dah tahun 1446 Hijriah, dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala dan taufiknya, kita bisa hadir untuk sama-sama memanfaatkan sisa umur kita hidup di dunia ini untuk memperbaiki ibadah-ibadah kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena kita hidup di dunia ini adalah sebuah jembatan untuk meniti jalan akhirat. Dunia ini adalah tempat singgah yang sebentar untuk kita melanjutkan perjalanan yang sangat jauh untuk berjumpa dengan Tuhan alam semesta, Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kita jadikan dunia ini adalah sebagai tempat untuk berlelah-lelah, tempat untuk bercapek-capek, tempat untuk berletih-letih, tempat untuk mengorbankan apa yang bisa kita korbankan untuk agama Allah subhanahu wa ta'ala. Karena harta dunia ini kita tidak akan bawa pulang. Kita tidak akan bawa pulang uang kita yang tidak dipakai dalam kebaikan. Warisan-warisan jika tidak diberikan di jalan Allah, maka tidak menjadi manfaat di akhirat. Justru akan menjadi bumerang pada hari kiamat. Dan harta kita jika tidak dimanfaatkan di jalan Allah bisa menjadi mimpi buruk pada hari kiamat. Untuk itu para jamaah sekalian, salah satu yang Nabi wanti-wanti dan yang Nabi khawatirkan kepada umatnya adalah sifat al-wahan. Penyakit disebut dengan penyakit al-wahan, dan Nabi pernah menyebutkan ini sebagai peringatan bahwa umat Nabi, umat terakhir itu banyak menimpa penyakit al-wahan. Dan sahabat bertanya, apa itu al-wahan ya Rasulullah? Kata Nabi, ya, hubbud dunya wa karahiyatul maut. Apa artinya hubbud dunya wa karahiyatul maut? Dan takut mati. Penyakit ini adalah penyakit yang banyak tertimpa dari umat Nabi, yaitu cinta kepada dunia dan takut mati. Ya. Untuk itu kita berusaha untuk menjadikan dunia ini adalah tempat untuk kita berkorban, tempat kita untuk mengeluarkan harta kita di jalan Allah, tenaga kita untuk Allah, pikiran kita untuk memikirkan agama Allah, dan seterusnya. Karena ini adalah tempat singgah, dan yang namanya tempat singgah, kita tidak lama, kita akan berjalan terus menuju akhirat Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam surah Al-Hajj di ayat yang ke-37, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman tentang yang perlu kita siapkan di bulan Zulqa'dah ini. Ada hal yang perlu kita siapkan di bulan ini, bulan Zulqa'dah. Kata Allah, ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim, la yanalallaha luhumuha
wala dima'uha, daging-daging kurban itu dan darah-darah kurban itu tidak akan sampai untuk mencapai ridha Allah Subhanahu wa taala, walakin akan tetapi yanaluhu taqwa minkum, tetapi ketakwaan kalianlah yang sampai kepada ridha Allah Subhanahu wa taala. Apa maksud daripada ayat ini? Surah Al-Hajj ayat ke-37, bahwa daging-daging kurban dan darah-darahnya yang disembelih di hari ke-10 Zulhijjah, ketahuilah daging, tulang, darah itu tidak sampai ke langit, tidak sampai untuk menggapai ridha Allah. Tetapi Allah mengatakan walakin, yang sampai adalah at-taqwa minkum, ketakwaan kalian, kepercayaan kalian, keikhlasan kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari ayat ini kita diperintahkan dan dianjurkan, sangat dianjurkan untuk menabung biaya ibadah kurban. Dan inilah momennya kita untuk kita mendekatkan diri kepada Allah dengan jalur berkorban, dengan berkorban. Tentunya dalam ibadah kurban ini Allah tidak melihat, sebagaimana tafsir As-Sa'di mengatakan, kata beliau, ingatlah bahwasanya Allah itu tidak memerlukan daging kurban kita, tidak memerlukan darah-darah kurban kita, karena Allah tidak butuh dengan hambanya. Tetapi yang sampai adalah keikhlasan kalian berkurban, rela kita berkorban, menyedekahkan, bahkan kita menyisipkan harta kita untuk mendekatkan diri kepada Allah dengan jalur berkurban. Itulah yang sampai ke langit Allah Subhanahu wa taala untuk menggapai ridha Allah Subhanahu wa taala. Maka perlu kita berkorban. Ya. Bagi jamaah yang belum pernah berkurban, usahakan, targetkan untuk berkurban. Tahun ini usahakan untuk berkurban. Dan jamaah yang mampu berkurban tiap tahun, maka itu yang terbaik. Ya, itu yang terbaik kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ini bentuk kita merelakan harta kita di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kita ada bentuk kepedulian kepada orang lain, ada bentuk kepedulian kepada orang lain untuk kita sedekahkan hewan kurban kita. Ya, untuk itu para jamaah sekalian, masih ada waktu, ya, masih ada waktu, kurang dari 10 hari lagi, ya, kurang dari sebulan lagi, ya, kita akan berkurban. Ya, jadi kita dari sekarang kita sisipkan harta kita untuk kita berkurban. Ya, jangan kita bilang tidak mampu berkurban, tapi bisa beli HP baru, ya, bisa beli, ya, barang-barang mewah, tas baru, ya, sepatu baru, baju baru, ya, terutama bapak-bapak, ya, tas baru, sering beli baju baru, sepatu baru, apa yang branded di IG dimasukkan ke keranjang dan tidak jadi dibeli. Keranjang terus, sudah 10 di situ di keranjang, tidak ada jadi beli. Nah, jadi ini, ya, jangan kita mengatakan tidak mampu, tetapi kita justru dari segi dunia kita terus mengoreksi barang-barang dunia. Padahal kurban itu tidak tiap bulan, Allah minta sekali dalam sebulan. Ya, jadi para jamaah sekalian, kita berusaha untuk mengamalkan sunnah. Dan Nabi kita, ketahuilah, Nabi kita itu berkurban. Kalau kita mengikuti contoh dari Nabi, maka kita berusaha untuk berkurban. Ya, sebagaimana banyak kisah. Ya, jadi berkurban ini bukan orang yang mampu atau tidak mampu, tapi orang yang mau. Kalau mau, Allah akan sanggupkan. Ya, jadi diniatkan dulu. Ya, masalahnya kalau niat pun tidak ada. Niatkan dulu. Ya, dalam hati, ya Allah, saya mau kurban. Ya, jadi jangan sampai niat pun tidak ada dalam hati kita. Ya, jadi niatkan saja dulu. Kemudian setelah itu kita lihat
apa yang akan terjadi? Allah akan mudahkan ya urusan-urusan kita. Innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amalan itu tergantung pada niatnya. Wa innama likulli imri'in ma nawa. Dan seseorang akan memperoleh sesuai dengan niatnya. Ya, jadi yang paling pertama kita niat dulu. Kemudian setelah itu berusaha, ya, berusaha untuk menabung dan mengumpulkan dana kita untuk berkurban sebagai bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, jamaah sekalian yang sama-sama berbahagia, pada pertemuan kita yang terakhir telah kita singgung sedikit dari bab yang keempat, masih dalam tentang kitab haji. Telah kita sebutkan sebagian tata cara ibadah haji dan umrah. Telah kita sebutkan sebagian tata cara ibadah haji dan umrah, yang mana pada pertemuan yang terakhir telah kita sebutkan ya perjalanan ibadah haji yang sangat lengkap yang disebutkan dalam hadis Jabir riwayat Imam Muslim radhiyallahu rahimahullahu taala. Ya. Nah, kalau ada jamaah bisa hafal hadis Jabir, bismillah, insyaallah kita bisa dengarkan setorannya. Ya. Hadis Jabir riwayat Imam Muslim. Ya. Nah, barakallahu. Siapa tahu ada ya yang niat, silakan ya untuk bisa menghafal hadis Rasulullah SAW. Tapi mungkin ada jamaah bilang 40 hadis saja belum selesai. Ada 3 tahun kayak. Nah, baik, ala kulli hal telah kita sebutkan, kita sudah sampai pada pembahasan yang paling terakhir adalah berkaitan tentang seseorang setelah melakukan ibadah umroh, ya, kalau di haji ifrad dan qiran, ya, sudah melaksanakan ibadah tahallul, dan untuk ibadah haji tamattu adalah dia telah melakukan sa'i yang disebut dengan sa'i umroh, ya. Jadi secara umum kita sudah jelaskan tentang perihal memulai ibadah haji itu dengan niat, ya, di miqat, ya, kemudian bertalbiyah, kemudian tawaf, kemudian setelah itu sholat di belakang maqam Ibrahim, kemudian minum air zam-zam, kemudian lanjut untuk sa'i 7 kali di Safa dan di Marwah, dan setelah itu bertahallul, ya, bertahallul sebagai tanda sudah selesai pelaksanaan ibadah umroh. Dan ini kalau haji tamattu namanya ya umroh, yang mana haji tamattu itu adalah haji yang didahului dengan umroh terlebih dahulu, kemudian dia halal. Kemudian setelah itu nanti masuk di tanggal 8 Zulhijjah dia mengikuti tarwiyah, atau dia langsung masuk ke Arafah pada tanggal 9 Zulhijjah. Ya, jadi tanggal 8 hari tarwiyah itu hukumnya sunnah, ya. Hukumnya sunnah. Sebagian jamaah ada yang tarwiyah di tanggal 8. Jadi ada jamaah yang start dari Mina ke Arafah. Dan ada juga jamaah haji yang start dari hotel ke Arafah. Ya, tergantung. Jadi kalau dia mengambil tarwiyah tanggal 8, berarti dia startnya dari Mina ke Arafah. Kalau dia tidak mengambil tarwiyah, berarti startnya dari tempat penginapannya langsung ke padang Arafah. Ya. Baik, insyaallah taala kita akan lanjutkan kembali lanjutan dari tata cara ibadah haji dan umrah. Wa hadza majlisu 99 min kitab al-fiqhil muyassar fi dhaw'il kitab was sunnah li nukhbatin minal ulama
hafizahumullahu ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi waffaqana lil a'malil jariyah. Wassalatu wassalamu wal barakatuh ala khairil bariyah nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyah. Allahumma ighfir lana ya Allah, ampunilah kami wal ustadzina dan guru kami dan walil hadirina dan yang hadir di majelis ini, walil muslimina ajma'in dan seluruh kaum muslimin. Qala al-muallifu hafizahullah ta'ala, berkata penulis semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjaganya, di dalam kitabnya Fiqh Muyassar ma'asyarhikum hafizahullah ta'ala, bersama dengan penjelasan engkau semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjaga. Amin ya rabbal alamin. Amin. Orang yang berhaji tamattu melakukan tahallul dari umrahnya dengan mencukur pendek rambutnya, kemudian memakai pakaian biasa sampai ketika hari tarwiyah, yaitu hari ke-8 Zulhijjah. Orang yang berhaji tamattu melakukan ihram haji dari tempat tinggalnya. Demikian juga orang-orang Mekah dan yang tinggal di sekitarnya. Dianjurkan melakukan amalan seperti yang dilakukan di Miqat, berupa mandi, memakai wewangian dan membersihkan diri. Lalu semua jamaah haji menuju ke Mina dengan bertalbiyah. Di sana mereka sholat zuhur, asar, maghrib, isya, dan subuh dengan mengqashar sholat yang 4 rakaat tanpa menjamak. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala, orang yang berhaji tamattu melakukan tahallul dari umrohnya dengan mencukur pendek rambutnya, kemudian memakai pakaian biasa sampai ketika hari tarwiyah, yaitu hari ke-8 ini dari hari tarwiyah, hari ke-8 Zulhijjah. Orang yang berhaji tamattu melakukan ihram haji dari tempat tinggalnya. Demikian juga orang Mekah dan yang tinggal di sekitarnya. Jadi bagi jamaah yang tarwiyah tanggal 8 Zulhijjah, taruhlah misalnya besok 8 Zulhijjah, maka jamaah haji itu berangkat ke Mina untuk di sana bermalam di Mina. Kemudian besok pagi baru berangkat ke Arafah. Tetapi ada juga sebagian jamaah yang tidak ke Mina, berarti startnya dari penginapannya, hotelnya. Kemudian berniat dari hotelnya di tanggal 9. Jadi kalau di hari tarwiyah jamaah haji berangkat ke Mina, dia tidak berangkat berarti tetap ke hotelnya. Berarti nanti dia berniat paginya untuk haji sebelum masuk ke daerah Arafah. Ya. Dan yang paling afdal adalah tentunya mengambil tarwiyah. Ya, kalau jamaah Indonesia insyaallah sebagian besarnya tarwiyah. Tapi ada beberapa jamaah juga dari daerah lain itu tidak ambil tarwiyah, langsung ke Arafah. Ya. Kemudian dianjurkan melakukan amalan seperti di miqat, itu mandi, ya, memakai wewangian, membersihkan diri, ya. Kemudian semua jamaah haji menuju Mina dengan bertalbiyah. Di sana mereka, jadi yang berangkat ke Mina, apa yang mereka kerjakan di sana? Salat zuhur, asar, maghrib, isya dan subuh dengan mengqashar salat yang 4 rakaat tanpa jamak. Jadi hanya baginya qashar tanpa jamak. Qashar karena dia musafir, jamak karena tidak kesulitan, karena dia berada di lokasi, tidak merasa mendapati kesulitan. Jadi apa yang dikerjakan jamaah yang ke Mina? Waktu subuh dia sholat subuh 2 rakaat, waktu zuhur dia sholat zuhur 2 rakaat, istirahat masuk asar, sholat asar 2 rakaat, istirahat masuk maghrib 3 rakaat, dan istirahat masuk isya 2 rakaat. Jadi semuanya yang 4 rakaat tadi menjadi 2 dan tanpa jamak. Tanpa apa? Tanpa jamak. Nah, pagi hari ke-9 Zulhijjah jamaah haji berangkat ke Arafah.
Bila dia merasa mudah untuk singgah di Namira sampai tergelincir matahari, maka itu bagus. Bila matahari tergelincir, maka imam atau wakilnya berkhutbah secara ringkas, kemudian melaksanakan sholat zuhur dan asar dengan qasar dan jamak di waktu zuhur, kemudian masuk Arafah. Jamaah haji harus memastikan bahwa dirinya masuk ke dalam batas Arafah, menghadap kiblat, mengangkat kedua tangannya dengan berdoa dan bertambiyah, memuji Allah, bersungguh-sungguh dalam berdoa, berzikir dan merendahkan diri kepada Allah pada hari besar ini. Sebaik-baik zikir pada hari ini adalah yang artinya tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah semata. Tidak ada sekutu baginya, baginya kerajaan dan baginya segala puji, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Baik. Jadi sebutkan itu tadi hari ke-8 ya. Kita berusaha membayangkan diri kita ini ya masuk di tanggal-tanggal haji. Saya ulangi tadi, startnya itu dari 8 Zulhijjah. Namanya hari apa tadi? Tarwiyah. Hari Tarwiyah. Nah, hari Tarwiyah tadi ada 2 kelompok. Ada yang pergi ke Mina dan nanti di sana akan meniatkan untuk haji, dan ada juga jamaah yang tidak berangkat. Tetap di penginapannya, tetap di hotelnya untuk niatnya haji. Jadi yang misalnya hari ke-8 ini, taruhlah misalnya hari ini hari ke-8 Zulhijjah. Nah, ini hari Sabtu ya. Tadi pagi berangkat ke Mina. Jamaah yang berangkat ke Mina berangkat paginya. Setelah sampai di tenda di Mina, apa yang dikerjakan? Ini tadi ya, sholat pada waktunya masing-masing dan tidak untuk menjamak, dan sholat 4 rakaat baginya qasar. Terus bermalam 1 hari, karena sampai di Mina tadi paginya, berangkat misalnya ba'da subuh ke Mina, hari ke-8, hari ini hari Sabtu misalnya, kemudian bermalam malam Ahad di Mina. Adapun yang tidak berangkat maka tetap di hotelnya ya, tetap di hotelnya, beribadah, berzikir di hotelnya. Kemudian besoknya hari Ahad itu kita ke Arafah. Gimana? Ke Arafah kita ini booking tiket dulu. Nah, jadi hari Ahad itu Arafah, berangkat pagi, biasanya berangkat pagi. Jadi taruhlah hari Ahad besok berangkat ke Arafah. Nah, bagi yang startnya dari Mina, disitulah dia meniatkan di tenda Mina, labbaik Allahumma hajjan. Artinya labbaik Allahumma hajjan. Ya Allah, aku memenuhi panggilanmu untuk berhaji. Bagi yang di hotel, maka start di hotelnya. Biasanya itu di lobi hotel, dikumpul semua jamaah, kemudian niat sama-sama. Labbaik Allahumma hajjan. Ya Allah, aku memenuhi panggilanmu untuk haji. Kemudian naik bus semua, yang dari hotel langsung ke Arafah, yang dari Mina juga langsung ke Arafah. Sampai hari Ahad pagi di Arafah, karena startnya pagi ya, setelah sarapan. Taruhlah sampai di Arafah jam 9. Hari Ahad besok jam 9 sudah sampai di Arafah. Nah, ketika di Arafah apa yang dikerjakan? Di Arafah ketika sampai pagi, maka jamaah haji yang baik untuk dikerjakan adalah masuk di tendanya. Dia harus tahu tendanya, jangan sampai tidak ada tendanya. Pakan jaki ya, cari tendanya, di mana tendanya, jangan sampai tendanya hanya ya di bawah naungan pohon ya. Maka dia masuk di tenda, pastikan itu tendanya bukan tendanya negara Cina ya, atau negara India. Nah, pastikan itu adalah kloter kita. Kemudian simpan barang ya, simpan barang, dan barang yang dibawa itu tidak banyak ya, mungkin ransel saja atau koper kecil. Kenapa? Koper besar tetap di hotel. Jadi yang dibawa itu hanya untuk Ar-Muznah. Tapi itu Ar-Muznah, Arafah, Muzdalifah, Mina ya, disingkat biasanya Ar-Muznah, Arafah, Muzdalifah, Mina. Maka yang dibawa ini adalah koper kecil saja atau ransel ya. Kemudian jam 9 pagi hari Ahad itu simpan barang, kemudian istirahat. Baiknya istirahat. Sampai kapan istirahatnya?
sampai zuhur. Maksudnya istirahat ini tidur, jangan ada kegiatan yang lain. Karena kenapa? Start daripada Arafah itu afdol, start doa itu diijabah adalah dari ba'da zuhur sampai maghrib. Itu 6 jam, itu sekitar 6 jam, disitulah terbaik untuk berdoa. Maka sebelum kita masuk ke waktu yang mustajab itu, kita harus istirahat, mengumpulkan tenaga. Sebagian jamaah haji itu keliru, masuk di Arafah pagi langsung doa, masih jam 9 pagi, pas zuhur sudah makan siang mengantuk, makan nasi kebuli, tidur. Bangunnya kapan? Asar, baru doa lagi. Nah, ini strateginya keliru. Strategi yang benar adalah pagi masuk Arafah, simpan barang, istirahat, tidur saja, kumpulkan tenaga. Nanti kalau sudah masuk waktu zuhur, ini tadi disebutkan, maka yang dilakukan adalah mengerjakan sholat apa? Zuhur dan asar jamak qasar. Nah, di sini ketika masuk nanti sholatnya di tenda, itu yang dikerjakan nanti jamaah haji adalah sholat zuhur dan asar jamak plus juga qasar. Jadi nanti masuk asar tidak sholat lagi, karena sudah tadi sholat jamak takdim, sudah jamak takdim. Setelah itu ada khutbah, namanya khutbah Arafah, ya, yang biasanya pemerintah Arab Saudi, ya, itu di Masjid Namirah, ya, di Arafah itu ada namanya Masjid Namirah. Nah, disitulah khutbah untuk pemerintah dari Arab Saudi. Dalam hal ini ulama yang dipilih untuk berkhutbah Arafah. Adapun tenda-tenda yang jutaan itu masing-masing tenda ada yang khutbah, ya, pembimbingnya yang khutbah Arafah, ya. Jadi setiap tenda itu ada yang khutbah dengan khutbah Arafah, mengingatkan tentang pentingnya berdoa, semangat berdoa. Sebentar lagi kita akan masuk di waktu mustajab, kita mengangkat tangan memohon kepada Allah. Dan di hari Arafah itu adalah hari Allah turun ke langit dunia pada saat itu. Jadi waktu zuhur itu Allah turun ke langit dunia, kemudian mengatakan kepada malaikat, Allah berkata kepada para malaikat, unzuru ila ibadi, wahai malaikatku, coba lihat hambaku yang datang ini. Atauni, mereka datang dari berbagai negara. Syu'san gubra, mereka datang dengan rambut yang tidak rapi lagi, dengan pipi yang sudah kena debu, dengan kain ihram yang sudah tidak bersih. Mereka datang kepadaku, mereka meminta ampunan kepadaku. Jadi Allah berbangga-bangga kepada malaikatnya di hari Arafah, ya. Dan sebagian ulama mengatakan bahwa hari terbaik sepanjang tahun adalah hari Arafah, ya. Hari Arafah adalah hari yang terbaik sepanjang tahun. Kalau malam apa? Lailatul Qadar. Kalau hari Arafah. Disitulah Allah turun, dan disitulah hari yang banyak Allah ampuni dan banyak Allah bebaskan dari api neraka. Di situ hari paling banyak Allah bebaskan api neraka hambanya, yang dulunya mungkin tercatat, terlist namanya di neraka, kemudian dikeluarkan dari api neraka hamba-hamba tersebut, iya, yang memanfaatkan hari di padang Arafah. Ya, sebagaimana kata Bakar Al-Muzani, seorang tabi'in yang mulia rahimahullah ta'ala, beliau mengatakan, ketika saya berada di tengah-tengah jamaah haji di padang Arafah dan saya melihat mereka khusyuk berdoa, ada yang berdiri, ada yang duduk berdoa sambil mereka menangis kepada Allah Subhanahu wa taala, mengingat dosa-dosanya. Kata Bakar Al-Muzani, beliau mengatakan, seandainya saya tidak ada di tengah-tengah mereka, mungkin semuanya sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi karena ada saya, ya, yang mana saya mempunyai banyak kesalahan, bisa jadi Allah melambatkan ampunannya kepada hambanya gara-gara ada saya di tengah-tengah mereka, orang-orang baik itu. Padahal Bakar Al-Muzani adalah seorang ulama yang ahli ibadah, ahli qiyamul lail, tapi beliau tidak pernah bangga dengan ibadahnya, selalu merendah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, kata beliau, seandainya saya tidak ada di tengah-tengah mereka, mungkin Allah sudah ampuni semua dosa-dosanya. Ya, dengan kekhusyuan orang-orang yang berdoa di padang Arafah. Tetapi mungkin gara-gara ada saya di tengah-tengah mereka, sehingga Allah lambatkan ampunannya untuk datang kepada mereka jamaah haji.
Ya, jadi ini pentingnya kita selalu merasa kurang dari ibadah kita. Ya, dan kita tidak ada apa-apanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Apapun ibadah yang kita sudah bangun, yang kita sudah kerjakan, yang sudah kita amalkan, mari kita menganggap itu adalah sesuatu yang kecil di mata kita. Kapan kita menilainya sesuatu yang besar, maka itu bisa menjadi ujub bagi kita, bisa menjadi bangga diri kepada kita. Maka ibadah yang kita sudah kerjakan, mari kita usaha lupakan, dan mari kita berusaha untuk tidak mengingat lagi, karena mengingat amalan soleh yang pernah dikerjakan, khawatirnya itu terkena riya dan ujub, ya. Maka untuk menyelamatkan diri dari sifat yang jelek itu, sifat yang buruk itu adalah mari kita selalu menganggap, ya, ibadah kita ini sangat kecil di mata Allah Subhanahu wa taala. Dan kita belajar dengan perkataan, ya, Imam Abu Bakar Al-Muzani, yang beliau dalam biografinya adalah seorang ahli ibadah, seorang ahli tahajud, bahkan seorang yang ulama, tetapi beliau sekali lagi tidak pernah membanggakan ibadahnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan beliau merendah dan mengatakan, seandainya saya tidak ada di tengah-tengah mereka jamaah haji ini di padang Arafah, mungkin Allah sudah ampuni semua dosa-dosanya. Tapi gara-gara ada saya di tengah-tengah mereka, sehingga Allah lambatkan ampunannya untuk turun kepada jamaah haji. Ya, begitu mungkin juga para jamaah sekalian, ketika kita di majelis taklim seperti ini, kita menyadari mungkin, seandainya tidak ada kita, mungkin semua jamaah ini sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena majelis ilmu adalah salah satu tempat untuk merontokkan dosa. Ya, salah satu tempat untuk merontokkan dosa adalah majelis ilmu. Bukankah ketika setelah kita tutup majelis ilmu selalu kita berdoa, ya, subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Itu kan istighfar dan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini begitulah ulama, perkataannya yang sangat dalam, singkat tapi luar biasa, sangat dalam dan masuk ke dalam hati-hati kita. Jadi intinya jamaah haji disuruh untuk memperbanyak doa dan zikir yang tidak perlu dilupa, dan jangan pernah lupa zikir ini adalah zikir yang disebutkan oleh Nabi di hari Arafah, yaitu la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Inilah zikir yang paling afdol di hari Arafah, paling afdol zikir ini, ya. Bahkan ini adalah zikir yang disukai oleh seluruh nabi. Seluruh nabi sangat menyukai zikir ini, ya. Semua nabi, dari Nabi Adam, Nabi Idris, Nabi Nuh, terus sampai ke Nabi Muhammad, paling suka dengan zikir yang satu ini. Karena zikir ini mengandung keikhlasan, mengandung tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu, ya, jamaah yang berangkat haji, kita berdoa, kita list doa kita satu persatu, apa yang kita mau baca, kita catat, ya, di HP kita catat. Kemudian kita baca, dan sebelum perpindahan doa berikutnya baca zikir ini. Misalnya kita punya doa, kita sudah list 50 doa misalnya, dan itu sedikit. Waktu kita berdoa itu 6 jam, lama sekali. 6 jam kalau kita disuruh berdoa itu lama atau sebentar? Lama sekali, ya. Lama sekali. 2 kunut saja witir 30 menit kita sudah kayaknya sudah berdoa semua. Ini apa yang disebutkan oleh imam, tinggal doa masuk WC saja belum disebut. Nah, 6 jam banyak sekali. Makanya ada namanya request doa Arafah, request doa di Arafah. Jadi, ya, kalau bisa khatamkan Hisnul Muslim, khatamkan doa, banyak doa-doa. Ada doa dan zikir ditulis oleh Syekh Abdul Razak. Nah, itu bagus itu. Doa yang ada dalam Al-Qur'an dan dalam sunnah. Jadi doa-doa yang ada dalam Al-Qur'an dan dalam hadis itu dikumpulkan oleh Syekh Abdul Razak. Dan alhamdulillah sudah diterjemahkan juga di bahasa Indonesia. Yang mudah-mudahan kita bisa share nanti. Ini bagus ini doa. Jadi kita baca itu semua, ya. Kalau 5 buku kita baca mungkin waktu pun belum habis. Belum habis waktu, masih panjang. Makanya ada yang berdoa duduk, kemudian ada yang berdiri, capek berdiri, duduk lagi, berdiri lagi, dan terus begitu. Dan tidak ada yang paling afdal pada saat itu kecuali doa. Kecuali doa. Ya, berdoa terus. Ya.
dari ba'da zuhur sampai maghrib, dan selalu diselingi sebelum perpindahan doa pertama selesai baca dulu zikir ini, kemudian doa kedua selesai doa kedua baca lagi zikir ini, doa ketiga baca lagi zikir, terus seperti itu. Iya, seperti jadi kita request doa kepada jamaah yang ingin berangkat haji, karena kita juga meminta doa kepadanya di tempat yang mustajab, yaitu di padang Arafah. Nah, pada hari itu jamaah haji dalam keadaan tidak berpuasa karena kondisi ini membuatnya lebih kuat beribadah. Jamaah haji masih terus melaksanakan wukuf, berzikir dan berdoa dengan rendah hati kepada Allah sampai terbenamnya matahari. Lalu bila matahari sudah terbenam, maka jamaah haji bertolak meninggalkan Arafah dengan tenang, berjalan sambil bertalbiyah hingga sampai di Musdalifah. Di sana dia melaksanakan sholat maghrib dan isya dengan jamak dan mengqashar sholat isya. Orang-orang lemah diberi keringanan untuk meninggalkan Musdalifah pada malam hari, sedangkan orang-orang kuat tetap di Musdalifah sampai melaksanakan sholat subuh. Kemudian menghadap kiblat, bertahmid, bertakbir dan bertahlil sampai menjelang matahari terbit. Kemudian sebelum dia terbit, jamaah haji meninggalkan Musdalifah dengan tenang sambil bertalbiyah dengan memungut 7 kerikil dari jalanan hingga ketika tiba di Jumrah Aqabah, maka dia melemparnya dengan 7 kerikil sambil bertakbir bersama setiap lemparan dan menghentikan talbiyah. Kemudian menyembelih hadyunya, dianjurkan untuk memakan sebagian daging dari hadyunya, kemudian mencukur gundul rambutnya, kemudian awat ifadah, dan dilanjutkan dengan sa'i haji bila dia melaksanakan haji tamattu atau dia melaksanakan haji ifrad atau haji qiran dalam keadaan belum sa'i bersama tawaf qudum. Baik. Di sini disebutkan bahwa pada hari itu jamaah haji dalam keadaan tidak berpuasa, ya, karena hari itu adalah hari Arafah dan ada sunnah puasa Arafah. Tapi ini berlaku bagi yang tidak berhaji. Adapun yang berhaji maka dia tidak berpuasa karena hari itu adalah hari untuk dia beribadah, dan kalau berpuasa dia lemah. Justru kalau dia puasa itu tidak afdol, bahkan dilarang untuk berpuasa bagi jamaah haji. Adapun yang tidak berangkat haji maka tetap berpuasa Arafah. Tetapi jamaah haji tidak puasa Arafah karena di situ dia waktu untuk berdoa, butuh tenaga, ya, apalagi haji itu adalah ibadah fisik, ya, ibadah fisik jadi butuh tenaga. Nah, di sini disebutkan bahwa berdoa di situ dengan kerendahan hati, ya. Namun sayangnya banyak jamaah haji yang, ya, tidak memanfaatkan momen Arafah ini. Dan ini kalau kita melihat, ya, jamaah ini kenapa tidak memanfaatkan momen Arafah, padahal itu dia tunggu mungkin 30 tahun atau dia tunggu sampai 25 tahun atau dia 20 tahun dia tunggu itu. Dan inti daripada haji adalah Arafah. Kata Nabi, al-hajju Arafah. Inti haji itu adalah wukuf di padang Arafah. Tapi kenapa tidak memanfaatkan jamaah haji itu? Kira-kira apa alasannya? Kenapa jamaah haji tidak memanfaatkan? Ada yang tidur, bahkan ada yang cerita, ada yang ngopi, ada yang makan Indomie. Ya, kira-kira gara-gara apa? Ya, ilmu. Kembali lagi kepada ilmu. Kalau tidak ada ilmu, semuanya diremehkan. Kalau tidak ada ilmu, semuanya diremehkan. Kenapa orang itu yang dari tadi berdiri, berdoa, menangis? Karena dia ilmui bahwasanya ini Arafah ini bukan sembarangan hari. Ini adalah hari mulia, bahkan hari yang paling afdal sepanjang tahun, ya. Dan waktunya dari sempit, dari zuhur saja ke maghrib. Setelah itu tidak. Arafah itu tidak ada keutamaannya kecuali tanggal 9 zuhur ke maghrib. Selebihnya itu tidak ada, ya. Bahkan dulu ada, ya, mahasiswa Saudi itu, ya, ditelepon, kamu di mana? Saya lagi main bola. Di mana? Di Arafah. Wah, kaget dia. Kenapa main bola di Arafah? Jadi memang Arafah itu tidak ada, ya, keutamaannya kecuali di tanggal 9 zuhur ke asar, ya. Kalau jam umroh juga ke Arafah, ya. Tapi ziarah saja, ya, tidak wukuf di situ, ya. Kalau ada wukuf di situ bersembunyi di balik pohon sampai tanggal 9, waduh, bahaya juga, ya. Tapi yang umroh kalau ziarah ke Arafah, kalau bisa singgah di situ berdoa minta kepada Allah mudah-mudahan, ya.
Kalau jamaah kemarin yang sempat kami bawa itu ada yang kita foto memang di situ. Kan ada tenda-tendanya ya. Nomor ya kami lupa itu 700-an kayak kita foto di sini, kita berdoa di sini. Insyaallah tenda kita di sini. Takbir. Ya, barakallahu fiik. Ya, jadi intinya kalau jamaah ke ziarah ke Arafah duduk singgah berdoa. Enggak apa-apa. Karena juga ya, waktu tanah suci adalah waktu yang berberkah untuk berdoa di situ. Mudah-mudahan Allah berikan kesempatan untuk wukuf di tempat ini. Walaupun waktu umroh ya dia adalah tempat ziarah dan bukan ya wukuf di sana. Kemudian sampai terbenam matahari, maka jamaah haji setelah itu meninggalkan Arafah dengan tenang. Ya, kenapa dengan tenang? Karena memang ini seorang semua mau keluar semua. Ya. Dan disinilah ya peran askar yang paling ditunggu-tunggu di sini, karena orang sudah mau keluar dari Arafah. Ya. Fa idza afattum min Arafat, ketika engkau telah selesai di Arafah, maka bertolaklah ke Muzdalifah. Nah, disinilah jalan dengan tenang di sana. Kemudian bertalbiyah, terus bertalbiyah sambil menunggu pintu terbuka, maka bertalbiyah, ya. Terus bertalbiyah sampai ke Muzdalifah. Nah, di Muzdalifah itu karena kita tadi hari Ahad apa tadi itu? Maghrib. Keluar dari situ maka pasti mendapatkan Isya di Muzdalifah. Karena Muzdalifah juga cukup jauh. Jadi kita ketika sudah sampai malam apa ini berarti? Malam Senin. Maka di sana taruhlah sudah sampai di Muzdalifah malam Senin. Maka yang dikerjakan adalah sholat Maghrib dan Isya jamak qasar takhir. Jamak qasar apa? Takhir. Karena pasti dapat Isya di sana. Maghrib kan Maghrib di jalan. Tadi keluar dari Arafah kapan? Terbenam matahari kan? Berarti Maghrib. Berarti kita dapat Maghrib di jalan. Makanya tidak sholat Maghrib. Nah, terus saja berjalan sampai masuk di daerah Muzdalifah, maka disitulah sampai wudu, kemudian sholat dulu, yaitu sholat Maghrib 3 rakaat, kemudian jama' Isya 2 rakaat. Di waktu Isya berarti jama' qasar takhir. Tadi di Arafah jama' apa? Jama' qasar takdim. Kalau di Muzdalifah jama' qasar takhir. Nah, setelah itu di Muzdalifah tidak ada yang afdal kecuali tidur. Di situ waktu tidur, dan itu tidur yang berpahala. Iya, beratapkan langit karena tidak ada tenda. Di Arafah itu ada tenda, di Mina ada tenda, di Muzdalifah tidak ada tenda, jadi beratapkan langit. Ya, dan di situ waktu tidur. Ya, tidak ada doa, zikir. Ya, sebagian jamaah ada yang berdoa, ada yang berzikir. Tadi di Arafah dia tidur. La haula wala quwwata. Betul-betul ini ya. Ini tadi nih, baru lihat ngopi, dia makan mie instan ya sambil cerita, gosip. Di Muzdalifah justru dia kuat. Ya, ini pentingnya lagi ilmu ini. Makanya ini kalau ada keluarga yang mau berangkat haji, kasih bekal dulu, kasih daurah dulu. Kan ini rugi kalau tidak diilmui. Ini jadi terbalik semua. Jadi yang tadinya cerita-cerita justru di Muzdalifah dia semangat berzikir berjamaah, doa berjamaah, tidur. Nabi di Muzdalifah tidur. Nabi saja itu tidur. Antum tidak tidur, masya Allah, luar biasa. Nabi itu kalau sholat tahajud kenapa? Kenapa kakinya bengkak? Tapi di Muzdalifah Nabi tidur. Antum bangun, bah, jago betul. Ya, jadi tidur di situ yang paling afdal. Dan memang sebentar saja, namanya mabit. Taruhlah misalnya sampai di Muzdalifah itu jam 10. Taruhlah jam 10 sampai di Muzdalifah karena macet dan sebagainya. Kemudian simpan barang, gelar tikar, wudu, sholat Maghrib 3, Isya 2. Setelah itu istirahat tidur sambil menunggu keberangkatan untuk menuju lagi ke Mina untuk melempar jumrah. Nah, itu pintu sudah mulai terbuka ketika sudah tengah malam, sekitar jam 12 malam pintu sudah terbuka untuk antri naik bus. Antri naik bus, dan ini busnya subhanallah ratusan bus. Iya. Nah, itu beberapa pintu saja, dan di Muzdalifah itu subhanallah. Iya, di Muzdalifah itu mungkin disitulah ya bagaimana gambaran nanti di hari kiamat. Ya. Dan orang di situ sudah tidak ada rambutnya, sudah ya sudah kena debu, pipinya, ihramnya sudah tidak warna putih, semuanya sudah warna coklat karena debu. Ya, makanya kalau haji itu tidak cukup dengan satu kain ihram.
harus dia sediakan 2, bahkan 3 bahkan. Ya karena tidak, ya harus ganti ihramnya karena ini perjalanan yang sangat jauh. Iya, dan ini ibadah fisik, apalagi perempuan, itu butuh tenaga. Iya. Nah, ketika sudah jam 12 malam, terbukalah pintu untuk kita berangkat. Makanya mabit itu adalah jika dia bermalam ini tidak sampai subuh. Tidak sampai subuh juga. Kalau dia sudah dominan malam, dia sudah bermalam, jam 12 malam sudah ada bus dan dia sudah ngantri, maka insya Allah itu dia sudah dianggap mabit namanya. Dia sudah dianggap mabit. Kemudian dia masuk ke bus, kemudian menuju ke Mina untuk melontar. Ya. Dan tadi sebelumnya di Muzdalifah, sebelum dia berangkat, dia memungut apa? Batu-batu kecil, batu kerikil untuk dilempar di Jamratul Aqobah, yaitu batu yang paling besar. Dan hari ke-10 pagi disitulah melontar Jamratul Aqobah. Dan hanya satu saja dilempar pada saat itu yang paling besar. Jadi kan jamrot itu ada 3. Ada nama Jamratul Sugro, batu kecil. Ada Jamratul Wusto, wasat, tengah. Ada Jamratul Kubro. Di hari ke-10 itu hanya melempar satu saja, yang paling besar, dan itu yang paling belakang. Jadi yang ula wusto ini itu ada palang di situ, tidak ada yang lempar. Karena masih tanggal 10. Nanti 11, 12, 13 baru terbuka semua. Jadi tanggal 10 yang dilempar hanyalah yang paling besar, Aqobah. Jadi ini lewat. Dan ini terjadi kapan ini? Melempar jamrah? Pagi. Pagi hari apa? Hari Senin. Hari Senin pagi. Karena tadi kan malam sedihnya sudah bertolak dari Muzdalifah. Nah, ketika dia sudah berada di Mina, ada yang sampai pagi, tergantung dia cepat busnya atau tidak. Ada yang sampai waktu duha, ada yang sampai di waktu zuhur juga kalau terlambat. Ya, maka di situ. Ya, di situ. Salat. Jadi tanggal berapa itu? Hari Senin 10. Di mana salat Idul Adha jamaah haji? Di mana salat Idul Adha jamaah haji? Tidak sholat. Jamaah haji tidak sholat Idul Adha. Ya, yang sholat Idul Adha itu yang tidak haji. Kecuali kalau kita imam Masjidil Haram. Kalau kita imam Masjidil Haram, wah itu pakai helikopter itu diangkat. Lihat videonya Syekh Shuraim. Coba nanti dicari di YouTube, Syekh Shuraim lagi mengimami sholat dalam keadaan ihram. Jadi tidak pakai songko apa. Itu ada di YouTube. Jadi Syekh Shuraim mengimami sholat Idul Adha, dan beliau juga sedang haji, makanya beliau ya VIP di atas helikopter kemudian di Masjidil Haram. Kalau kita tidak bisa kejar Masjidil Haram, tidak bisa. Ya, kecuali memang yang betul-betul berusaha dapat. Ada juga dapat jamaah, cuma letih dan capek. Ya, jadi bisa nanti dilihat di YouTube, itu Syekh Shuraim sedang mengimami sholat dalam keadaan pakaian ihram. Ya, tidak pakai kopiah, tidak apa, karena beliau sedang haji. Ya. Adapun yang jamaah haji itu tidak Idul Adha. Jadi apa yang dilakukan kalau orang misalnya sholat Idul Adha, dia di pagi hari apa? Melontar Jamratul Aqobah, Jamratul Aqobah. Dan ini sekali lagi di hari ke-10. Ya, ke hari ke-10 Hijriyah dari bulan Zulhijjah. Nah, disunahkan tertib dalam mengurutkan amalan-amalan tersebut di atas, yaitu melempar jumrah Aqobah, menyembelih dan mencukur gundul atau memendekkan. Namun bila dia mendahulukan salah satu amalan atas lainnya, maka tidak mengapa. Bila dia sudah melakukan 2 hal 3 amalan haji, melempar jumrah Aqobah, mencukur gundul atau memendekkan, tawaf dengan sa'i, bila dia masih menanggung kewajiban sa'i, maka dia sudah bertahallul pertama. Dan semua yang dilarang atasnya dengan bab ihram sudah dibolehkan kecuali bersenggama dengan istri. Lalu bila dia telah melakukan 3 amalan haji, maka dia sudah bertahallul akbar, sehingga semuanya halal baginya hingga termasuk bersenggama dengan istri. Baik. Hari tanggal 10 Zulhijjah itu disebut dengan Hajjul Akbar, hari besar. Karena tanggal 10 Zulhijjah ini banyak kegiatan di situ. Di sini disebutkan hendaknya dilakukan dengan tertib. Apa amalan itu? 1, melontar Jamratul Aqobah, batu yang paling besar. Ya, sebanyak 7 kali. Ya, jadi ada 7 ya kerikil dibawa
Dan di Muzdalifah itu sudah ada disiapkan kantongan, tinggal kita ambil saja. Dan jumlahnya itu sudah disesuaikan dengan jumlah bahkan sampai 13 Zulhijjah. Sudah banyak batu-batu. Jadi tinggal diambil saja di Muzdalifah. Nah, kemudian ketika hari ke-10 maka melontar 7 kali. Bismillah Allahu Akbar. Bismillah Allahu Akbar. Bismillah Allahu Akbar. 7 kali. Dan disebutkan bahwa tidak juga terlalu kencang, ya. Jangan bilang setan ini. Tidak boleh, ya. Ada yang lempar pakai sendal, ada yang lempar pakai tas. Ya. Dia bilang apa? Hada kabir, ini juga kabir katanya. Astagfirullah. Setannya katanya besar, pakai batu besar. Sunnahnya pakai kerikil. Antum pakai besar. Ini dibilang ada syaitan kabir, hajarun kabir juga katanya. Ini batunya harus besar juga. Nah, itu pakai hawa nafsu dia. Ibadah itu pakai ilmu, jangan pakai hawa nafsu. Ya, maka pakai kerikil. Dan itu juga bukan juga lempar bagaimana. Intinya diangkat seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, seperti ini saya. Baru 7 kali. Nah, setelah itu berdoa menghadap Ka'bah, menghadap ke kiblat, kita berdoa setelah melempar. Ya. Jadi seperti itu. Nah, di sini ada 3 amalan di tanggal 10 ya, melontar, menyembelih dan mencukur gundul atau memendekkan. Namun bila dia mendahulukan salah satu atas yang lainnya maka tidak mengapa. Maksudnya tidak apa-apa kalau misalnya tidak berurutan. Kan urutannya di sini apa? Melontar, menyembelih hadiyu dan mencukur gundul. Tapi kalau misalnya tidak berurutan tidak ada masalah. Bila dia sudah melakukan 2 dari 3, berapa tadi amalan di tanggal 10? 3. Kalau dia sudah lakukan 2, taruhlah misalnya dia sudah melontar dan mencukur tapi belum menyembelih hewan, sudah melontar dan juga sudah mencukur tapi dia belum menyembelih, maka dia sudah dianggap selesai tahallul pertama. Tahallul apa? Pertama. Maka halal semua. Yang tadinya pakai kain ihram, dia sudah boleh pakai baju biasa. Halal semua yang dilarang dalam ihram, tadi tidak boleh pakai parfum, tidak boleh pakai songkok, itu sudah boleh semua, kecuali berhubungan badan belum. Kapan berhubungan dibolehkan? Jika dia sudah tahallul kedua. Kapan itu tahallul kedua? Kalau kerjakan semuanya. Kalau sudah mengerjakan apa? Semuanya. Itu sudah mengajarkan 3 amalan haji. Nah, di malam ke-11 dan ke-12 jamaah haji wajib bermalam di Mina. Pada hari ke-11 ia harus melempar ke 3 jumroh yang dimulai dari jumroh sughra, wusta dan kubra. Demikian pula pada hari ke-12 waktu melempar jumroh dimulai dari sejak matahari tergelincir sampai terbit fajar. Bila dia telah melempar jumroh sughra, disunahkan baginya untuk melangkah ke depan sedikit dari kanannya, berdiri menghadap kiblat dengan mengangkat kedua tangannya sambil berdoa. Setelah melempar jumroh wusta, maka disunahkan untuk maju, mengambil bagian kiri dan menghadap kiblat, berdiri lama dengan mengangkat kedua tangannya sambil berdoa. Setelah melempar jumroh aqabah, maka dia berdiri, lalu bila dia hendak bersegera meninggalkan Mina, maka dia harus meninggalkannya pada hari ke-12 sebelum matahari terbenam. Lalu bila matahari terbenam hari ke-12 sementara dia masih di Mina secara sukarela, maka dia wajib bermalam pada malam ke-13. Baik, barakallahu fiik. Jadi begini. Jadi setelah selesai ibadah haji, jadi tadi melontar itu hari apa tadi? Hari Senin kan? Hari Senin pagi kan? Berarti tadi hari Tarwiyah hari Sabtu, Arafah Ahad, hari Lebaran tanggal 10 Senin. Dan itu ada 3 amalan ya, melontar, menyembelih, mencukur. Nah, kemudian hari ke-11, 12, berarti hari apa itu? Selasa dan Rabu, itu kegiatannya mabit di Mina. Apa yang dikerjakan di sana? Beribadah, berdoa, berzikir. Waktu sholat masuk, sholat ya, tetapi tidak di jamak di Mina ya, tidak di jamak. Itu di Mina. Kan waktu hari Tarwiyah memang tidak di jamak, betul? Waktu tanggal 8 kan hanya sholat pada waktunya tapi tidak di jamak. Dapat zuhur 2,
istirahat, dapat asar 2 tanpa ada apa? Jamak. Begitu di 11 dan 12 dari tanggal Hijriyah. Kemudian melontar jumratul sughra, wusta dan aqabah. Jadi mulai dari tanggal 11 sampai ke tanggal 13 itu melontar 3 jumrah. Pertama namanya jumratul sughra atau juga disebut jumratul ula. Kemudian ini di tengah namanya jumratul wusta, dan yang terakhir yang paling besar nama jumratul aqabah atau disebut dengan jumratul kubra. Jumrah dari kata jamar. Jamar artinya batu. Ya, melontar batu yang besar. Jadi melontar 7. Ya. Berarti setiap hari berapa batu yang dibawa? 21. Ya, karena satu batu tuh 7. 7 7 7. Jadi melontar 7 kali, bismillah, Allahu akbar. Terus kemudian menyamping. Kenapa menyamping? Karena nanti kita dilempar di situ. Kan begini, antum di sini kan dekat. Jadi antum tidak menyamping, kena nanti dibilang. Jadi kita menyamping ke sini, cari tempat yang aman. Di sini kita berdoa menghadap kiblat, berdoa bebas, berdoa. Setelah itu pindah lagi ke jamratul wusta 7 kali. Setelah 7 kali menyamping ke sini karena di sini banyak orang. Kemudian kita berdoa menghadap kiblat. Setelah itu aqabah yang paling besar, kemudian tidak berdoa. Di sini tidak berdoa setelah melontar jamratul aqabah. Jika pulang di tanggal 12 namanya nafar awal. Nafar awal. Ya. Kalau dia menyelesaikan sampai 3 hari maka disebut dengan nafar tsani. Nah, jika dia niatkan hanya sampai tanggal 12, maka dia harus meninggalkan Mina sebelum terbenam matahari. Tadi tanggal 12 itu hari apa? Kan Senin tanggal 10, Selasa tanggal 11, Rabu tanggal 12. Kalau dia mau nafar awal, maka dia harus tinggalkan Mina sebelum maghrib hari Rabu. Kalau dia masuk maghrib dan dia masih di Mina, dia harus lanjut nafar tsani. Dia harus tambah 13. Jadi boleh itu hanya sampai 2 hari saja, boleh juga 3 hari, boleh. Dan yang paling afdal tentunya yang 3 hari, karena lebih lama lagi di Mina. Tapi tidak dilarang bagi Allah. Allah tidak melarang. Yang mau 2 hari saja silakan. Tapi catatannya harus tinggalkan Mina sebelum maghrib. Di hari keberapa? 12. Di hari Rabu atau hari 12. Karena kalau masuk maghrib, dia harus hukumnya, aturannya dia harus lanjutkan. Dianggap dia masih mau mabit. Dianggap dia masih mau bermalam. Maka dia harus lanjutkan sampai hari ketiga 13. Nah, taruhlah misalnya mengambil 13, maka apa yang dikerja di hari ke-13 sama, maka dia juga melontar. Kapan melontar? Ketika tergelincir matahari. Jadi ba'da zuhur, ya. Jadi biasanya itu ya, pernah kami ya bersama dengan jamaah itu berangkatnya pada zuhur, asalkan sudah azan atau sudah masuk waktu zuhur, kita sholat zuhur. Berapa rakaat? 2. Sama asar? Tidak, karena hanya qasar saja. Setelah itu kita berangkat. Ya, pada saat itu tenda jauh, ya, sekitar 6 kilo berangkat, 6 kilo juga pulang. Berapa semua itu PP? 12 kilo. Dengan mataharinya Mekah, ya, matahari Arab Saudi. Jadi panas sekali. Jadi pernah jamaah 6 kilo berangkat, 6 kilo juga kembali dengan cuaca yang sangat panas. Makanya kalau di Saudi itu banyak apa? Air, banyak hujan buatan. Ya, setiap tiang itu ada hujan buatannya. Bahkan payungnya juga ada hujan buatannya karena memang panas. Nah, melontar di situ, setelah itu pulang lagi, dan alhamdulillah dapat asar lagi di tenda. Dapat asar lagi di tenda, dan semuanya orang berjalan di sana. Ya, makanya ini memang ibadah fisik. Ya, ibadah haji itu ibadah fisik. Ya, makanya kalau memang ada orang tua yang tidak bisa sampai 3 hari, cukup saja 2 hari. Bahkan kalau ada orang tua yang tidak bisa untuk melontar, maka bisa diwakilkan. Bisa apa? Diwakilkan. Jadi dia bawa batunya. Jadi setelah dia melontar, dia kemudian dia lontarkan lagi dengan niat
orang tua yang tidak sempat berangkat, ya, yang sudah diwakilkan, tolong diwakilkan seperti itu. Jadi ini 13 hari ke-13 adalah hari nafar sani, dan itu yang baik karena 3 hari di Mina. Nah, kemudian bila jamaah haji hendak meninggalkan Mekah, maka dia wajib tawaf wada dan menjadikan akhir amalan mereka adalah tawaf wada di Baitullah. Namun tawaf ini gugur dari wanita haid dan nifas. Ada namanya tawaf wada. Wada artinya perpisahan, ya. Wada artinya perpisahan. Jadi bagi jamaah yang sudah ingin meninggalkan Mekah, sudah mau kembali ke tanah air, maka diwajibkan baginya untuk tawaf wada. Ini termasuk wajib haji. Wajib haji. Artinya apa? Dia tidak termasuk rukun. Kalau rukun kan, kalau rukun haji itu apa? Ihram, tawaf, sa'i, kemudian wukuf di padang Arafah. Adapun wajib-wajib haji, kalau tidak sempat dikerjakan ini, maka dibayar denda baginya. Kalau tidak sempat mengerjakan wajib-wajib haji. Dan ini gugur ketika wanita sedang haid dan nifas. Pada saat itu dia sedang haid, maka gugur baginya. Tapi bagi jamaah yang ingin melaksanakan tawaf wada, itu yang terbaik, ya, karena tidak kena denda, ya, karena tidak kena denda. Tetapi tawaf wada ini sama dengan tawaf yang lain 7 kali, ya, 7 kali, dan tidak ada ritual tertentu, ya. Ada juga punya ritual, kalau sudah tawaf wada itu tidak boleh membelakangi Ka'bah. Ya, terus mundur sampai ke hotelnya. Nggak tahu berapa orang tabrak. Kan tidak ada kaca spionnya. Mana ada kaca spionnya? Oh, pakai kamera ya. Pakai kamera depan. La haula wala quwata illa billah. Jadi 7 kali, kemudian banyak ya katanya tidak boleh membelakangi Ka'bah, kan ini sudah perpisahan, harus wajib menangis, kalau tidak menangis. Itu tidak ada yang seperti itu. Intinya ini adalah tawaf perpisahan, dan itu terjadi pada haji. Adapun dalam umroh, wallahu alam, ya. Kalau umroh tidak ada yang disebut dengan tawaf wada, yang ada dalam haji saja. Tapi kalau dia mau umroh, itu disebut sebagai tawaf sunnah, tapi tidak ada penyebutan dia sebagai tawaf wada. Ya, walaupun misalnya dia umroh, sebentar akan kembali ke Indonesia, akan ke bandara misalnya, ke Jeddah, dan dia mau tahu pada saat itu, ya, namanya tetap tawaf sunnah, bukan tawaf wada. Tawaf wada itu ada di ibadah haji. Baik, jazakumullah khair atas perhatiannya para jamaah sekalian. Ini mungkin ringkasan dari sifat haji, dan memang haji ini tidak bisa kita, ya, beringkan secara ini kalau memang tidak dikerjakan, ya. Jadi ini haji memang lebih bagusnya dia praktek daripada teori. Misalnya ada jamaah haji yang mungkin tidak pernah belajar seperti kitab fikih muyasar misalnya, tapi dia pernah haji, dia bisa jelaskan dari tanggal 8 apa yang dikerja, tanggal 9, 10, 11, 12. Cuma mungkin kita ini sudah hatam sifat haji, tata cara haji, mungkin kita coba ulangi lagi itu, udah enggak tahu saya. Kapan ke Mina, kapan ke Arafah, tabale-bale, ya memang begitu. Ya, kita saja kalau di daerah yang kita tidak tahu, pakai Google Map kita. Apalagi nih, mungkin kita belum pernah ke Mekah, ke Madinah, jadi bagaimana itu jaraknya? Jadi memang seperti itu. Ya, kami juga pernah rasakan, ya, waktu masa awal kuliah di semester 2 sudah belajar kitab haji. Tapi itu tadi buram. Ya, ini maksudnya apa? Akobah ini di mana letaknya? Tapi alhamdulillah setelah merasakan, oh ternyata begini. Ya, jadi memang haji itu praktek. Jadi ini haji praktek atau teori? Mau praktek atau teori? Kan teorinya sudah selesai. Jadi sisanya takbir. Allahumma rzuqna ziyaratal haramaini asy-syarifaini lil haji wal umrati. Jazakumullah khairan. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.